What's up brotherku semua, welcome back to my channel Naskah Film in the House yo. Kali ini admin bakal ngebahas alur cerita film yang berjudul Panfilovsk 28. Film ini mengisahkan tentang perjuangan 28 tentara Soviet yang mencegah dan menghancurkan puluhan tank tentara Nazi Jerman yang berjalan menuju Moskow. Perang ini dikenal dengan Battle of Moscow. Penasaran kan gimana alur ceritanya? Langsung aja gas yuk ke alur ceritanya. Nanti dulu, sebelum lanjut alangkah baiknya kalian siapkan rokok dan kopi kalian, karena cerita ini sangat mencengangkan. Kalian udah siap? Oke, gaskeun memang. Kisah dimulai berawal dari sebuah kamp para tentara Soviet. Terlihat beberapa tentara Soviet berkumpul dan mempersiapkan rencana untuk penyerangan Nazi Jerman. Terlihat seorang letnan yang admin gak tahu siapa namanya. Ya udah bisa kita sebut aja Letnan Tomplang. Terlihat Letnan Tomplang sedang menggambar tank milik Jerman. Ia menjelaskan seluruh bagian tank dengan detail dari mulai kelebihan dan kelemahan milik Nazi tersebut. Tank tersebut memiliki bobot seberat 10 ton untuk menyeberangi danau dan mempunyai senapan berkaliber 7,92 mm. Terlihat Letnan Tomplang membawa satu peti bom molotov yang bertujuan untuk melumpuhkan tank Jerman, dan Letnan Tomplang pun menjelaskan bahwa molotov ini tanpa tuas, hanya sumbu yang siap pakai. Namun kelemahannya adalah jika molotov itu pecah di tangan akan menjadi petaka bagi yang memegangnya. Setelah diberi penjelasan secara singkat dan mereka pun mulai mengambil molotov itu satu persatu. Di sini bisa kita lihat Letnan Tomplang memerintahkan salah satu prajuritnya, yaitu Moskalenko. Moskalenko diperintahkan oleh Letnan Tomplang untuk mencari bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tank tiruan milik tentara Nazi Jerman yang bertujuan untuk latihan perang tentara Soviet. Di sini terlihat Moskalenko sedang mempersiapkan apa yang diperintahkan oleh Letnan Tomplang sembari ngobrol sama rekannya biar nggak boring. Baik, kita lanjut. Di sini kita diperlihatkan oleh beberapa prajurit Soviet yang sedang menarik replika tank menuju tempat yang sudah diperintahkan oleh Letnan Tomplang. Lalu Letnan Tomplang menjelaskan bahwa mereka harus menggunakan molotov dengan tepat dan akurat, karena jika telat sedikit saja bom itu bisa saja meledakkan ke diri mereka sendiri. Di sini kita diperlihatkan oleh para pemimpin Soviet yang sedang mengadakan rapat, dan rapat pun dipimpin oleh salah seorang kapten. Sebut saja Kapten Komeng karena admin gak tahu namanya siapa. Di sini Kapten Komeng sedang menyiapkan strategi untuk menghadapi 4 divisi tank dan 3 divisi infanteri milik Nazi. Di sini Kapten Komeng menjelaskan rute yang akan dilalui tentara Nazi. Misi Kapten Komeng adalah mencegah pemuda Pancasila. Maksudnya tentara Nazi. Misi Kapten Komeng adalah mencegah tentara Nazi melewati jalan Volokolamskoye. Di sini mereka harus mati-matian agar tentara Nazi tidak melewati rute tersebut. Dan di sini sudah terlihat para tentara Soviet pun mulai bergegas untuk menuju medan pertempuran. Baik, di sini kita diperlihatkan oleh Kapten Komeng yang sudah berdiri di hadapan barisan para tentara Soviet. Kapten Komeng mulai menyurahkan api keberanian untuk memotivasi para pasukannya untuk berjuang demi bangsa dan negaranya hingga tetes darah terakhir. Setelah Kapten Komeng kelar dari acara baris per barisnya, kemudian para tentara Soviet terlihat bergegas menuju Volokolamskoye. Di sini kita melihat Letnan Tomplang sedang mengatur beberapa divisi milik Soviet, di antaranya divisi senapan ke-316 diposisikan di sayap kanan dan kavalri dengan jumlah pasukan 50 orang diletakkan di sayap kiri. Ini sebenarnya mau perang atau main bola sih? Baik, kita lanjut. Saat mereka sampai pada Volokolamskoye, kita bisa lihat tentara Soviet mulai menggali parit dari malam hingga pagi hari. Terlihat komisaris politik yang bernama Koloskov menerima telepon dari Mayor Gundilovich, dan dia mengatakan bahwa pihak Nazi sampai saat ini belum terlihat batang hidungnya. Dan Mayor Gundilovich juga mengatakan bahwa markas pusat akan mengirimkan komandan artileri untuk membantu mereka saat di peperangan. Dan Mayor Gundilovich pun mengatakan bahwa alasan pusat mengirim bantuan karena perang akan terasa sangat sulit dan mencekam. Di pagi hari yang belum muncul mataharinya, tiba-tiba tentara Nazi sudah sampai di Volokolamskoye dan mereka pun mulai menyiapkan alat perangnya. Kita hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Dan serangan petasan hajatan pun mulai diluncurkan. Di saat pengeboman yang sedang terjadi, terlihat 2 prajurit sedang berguyon dan mengatakan kita akan menerima 3 jam pembombardiran tanpa mendapati kerugian karena itu hanya parit-parit palsu. Merasa serangannya sudah berhasil menghancurkan pertahanan Soviet, kini tentara Jerman mulai mengerahkan puluhan tanknya menuju tentara Soviet.
Kita lihat di sini salah satu komandan menghimbau prajuritnya untuk bersiap menyerang tentara Nazi dengan menunggu aba-aba darinya yang bertujuan membalas serangan tentara Nazi. Lalu serangan pun dimulai. Kita bisa lihat di sini tentara Jerman pun mulai berjatuhan akibat serangan dari tentara Soviet yang membabi buta. Terlihat di sini tentara Soviet mulai banyak melumpuhkan tentara Nazi dan serangan Soviet pun berhasil memukul mundur tentara Nazi untuk sementara waktu. Kita masuk ke dalam, terlihat Komisaris Koloskop menghubungi markas pusat untuk memberitahukan keberhasilannya memukul mundur tentara Nazi. Komisaris Koloskop mengatakan mereka berhasil menghancurkan 4 tank dan 2 peleton infanteri, dan Koloskop juga melaporkan tidak ada kerugian dalam perang yang barusan terjadi. Beberapa saat kemudian Jerman pun datang kembali dan menyiapkan persenjataan berat yang jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Dan tentara Jerman pun mulai menghujani tentara Soviet dengan tembakan artileri yang bertubi-tubi hingga menghancurkan parit pertahanan Soviet dan juga persenjataan milik Soviet. Tak sedikit korban berjatuhan atas insiden pembombardiran tersebut. Di pihak Soviet banyak yang terluka bahkan tewas, dan mereka segera mengevakuasi para tentara yang tewas maupun yang terluka. Sementara pasukan Jerman dengan jumlah yang sangat banyak kini bergerak menuju pertahanan tentara Soviet. Sementara itu di dalam markas, Komisaris Koloskop menghubungi pusat untuk memberitahukan bahwa banyak tentara yang terluka, bahkan tak sedikit yang gugur, dan hanya tersisa 28 prajurit saja. Komisaris Koloskop pun meminta bantuan kepada pusat, namun pusat tak dapat memberi bantuan dan memerintahkan Koloskop untuk mencoba bertahan dan tetap berjuang. Komisaris Koloskop dan para prajuritnya langsung bergegas menyiapkan semua senjata yang tersisa, termasuk bom molotov yang sudah disediakan, dan kini 28 tentara Soviet akan berjuang mati-matian untuk menghadang laju gerak tentara Nazi beserta puluhan tanknya. Dengan pasukan yang tidak seimbang, pasukan Soviet hanya bisa berjuang antara hidup dan mati. Sementara itu tentara Nazi yang sudah bergerak ke arah pasukan Soviet dikejutkan dengan sebuah tembakan yang mengenai satu tentara Nazi hingga tersungkur tewas meleduk, anjay. Sementara itu tentara Soviet yang sedang membidik tank tentara Nazi kini dikejutkan kembali oleh tembakan tank dan senapan mesin yang mengakibatkan mereka harus terkena tembakan tersebut, dan pertempuran panas pun dimulai lagi, gan. Meskipun tentara Soviet berperang dengan senjata seadanya, ditambah lagi dengan jumlah prajurit yang tidak seimbang, tetapi sejauh ini mereka bertempur dengan luar biasa. Hingga tak sedikit tank dan tentara Jerman berhasil Soviet lumpuhkan. Karena terlalu banyak tank tentara Nazi yang berhasil dilumpuhkan, akhirnya tentara Soviet pun kehabisan amunisi yang membuat mereka harus pasrah dan bersembunyi di parit-parit sembari menunggu kematiannya. Sementara itu tentara Jerman dan beserta puluhan tanknya kini mulai maju dan mendekati parit-parit tersebut. Terlihat tentara Soviet yang sudah kehabisan pelor kini hanya menggunakan apa saja yang ada di sekitarnya untuk dijadikan senjata, ya seperti pacul, arit, pahat, dan juga obeng. Saat tentara Jerman sudah semakin dekat, tiba-tiba tentara Soviet dengan membabi buta menghabisi tentara Jerman dengan senapan mesin yang tersisa. Terlihat dari jauh, komandan Jerman yang melihat penyerangan tersebut, akhirnya mereka mengurungkan niat untuk maju dan memutuskan mundur dan kembali bersama pasukan tank lainnya. Kalau udah cemen aja gitu. Berkat kegigihan mereka demi mempertahankan tanah air, akhirnya tentara Soviet berhasil memukul mundur tentara Nazi Jerman walaupun hanya berjumlah 28 tentara saja. Itu pun beberapanya udah mokat, tetapi Soviet sukses membuat Jerman lumpuh dalam perang tersebut. Film pun berakhir. Terima kasih banget udah ngikutin dari awal sampai selesai. Ayo dong bantu subscribe channel ini biar makin berkembang agar bisa menghibur kalian semua. Mimin izin cabut. Salam naskah film. Bye bye.